Salam Anda semua. Hari ini kita pertemuan untuk jadi. Salam Ananda. Apa kabarnya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat semua. Hari ini aku akan mencoba menjelaskan sedikit tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah tujuan dan manfaat klasifikasi. Klasifikasi bertujuan menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, sehingga akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Manfaat klasifikasi itu sendiri adalah untuk penelitian lebih lanjut, sehingga makhluk hidup yang telah dikenal melalui klasifikasi dapat lebih dimanfaatkan. Yang kedua, untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa yang mendatang. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan yang lainnya. Nah, klasifikasi keanekaragaman hayati itu dapat dilihat atau dasarnya kriteria klasifikasi itu kalau pada tumbuhan itu bisa dilihat dari bentuk daun ataupun urat daun. Nah, contohnya adalah ini, bentuk daunnya seperti pita merupakan ciri tumbuhan monokotil, sementara yang satunya lagi yang bentuk oval dengan urat daunnya menyerip itu adalah ciri tumbuhan dikotil. Kemudian dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup kalau pada hewan itu bisa dilihat dari alat gerak dan ada tidaknya tulang belakang. Contoh ini adalah tempurung kura-kura, itu merupakan perkembangan tulang belakang, jadi ini dimasukkan dalam vertebrata. Sementara untuk siput merupakan rangka luar yang terbuat dari kalsium, dan ini kalau berdasarkan tubuhnya ini adalah masuk ke dalam moluska. Nah, proses klasifikasi itu juga bisa dilakukan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri yang dimiliki. Contohnya ya, kambing dengan sapi itu memiliki kekerabatan yang dekat dan mereka dimasukkan dalam kelompok mamalia karena mereka sama-sama memiliki rambut dan kelenjar susu. Nah, sistem klasifikasi itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem klasifikasi alami. Ini dilihat dari berdasarkan sifat natural atau alami. Biasanya dilihat dari morfologinya. Jadi seperti contoh yaitu jamur, lumut, dan paku itu termasuk sebagai tumbuhan yang tidak berbunga. Nah, sistem klasifikasi yang kedua itu adalah sistem klasifikasi artifisial, yaitu ini berdasarkan tujuan praktis, kegunaan, dan sifat tertentu. Contohnya kedua tumbuhan ini yaitu tembakau dan kecubung. Kedua jenis itu menghasilkan alkaloid sehingga dimasukkan ke dalam satu suku Solanaceae. Kemudian yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogeni. Ini klasifikasi berdasarkan tujuan praktisnya itu filogeni biasanya kegunaan filogeni itu didasarkan pada kekerabatannya dari nenek moyangnya. Yang di sini tertulis agak salah sedikit ya anak-anak ya. Jadi filogeni itu didasarkan dari kekerabatannya, dari asal usul dari nenek moyangnya. Nah, yang berikutnya adalah tingkatan dari klasifikasi. Tingkatan klasifikasi yang paling rendah itu adalah spesies. Kemudian naik jadi lebih tinggi dari itu adalah genus, famili, ordo, kelas,
Filum kalau pada hewan, divisi pada tumbuhan. Kemudian kingdom. Kalau dikatakan taksonomi dari yang terbesar, berarti kingdom dulu, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, klasifikasi keanekaragaman hayati ini diberikan nama dan disebut dengan tata nama makhluk hidup. Nah, di minggu kemarin kalian sudah belajar, sudah mencatat apa aja tata nama makhluk hidup. Nah, sistem penulisan namanya itu dicetuskan oleh Carolus Linnaeus, sehingga Carolus Linnaeus ini disebut juga sebagai bapak taksonomi. Nah, sistem penulisan yang pertama itu adalah dia terdiri dari dua kata yang menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Jadi dia dari dua kata atau yang dilatinkan. Kemudian menggunakan kategori yaitu dengan kata pertama itu ditulis dengan awal katanya itu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian kata yang kedua itu dengan huruf kecil. Kemudian karena ini menggunakan dua kata, maka disebutlah namanya dengan binomial nomenklatur. Yang berikutnya seperti yang sudah kalian tulis kemarin, bahwa dua kata itu ditulis secara terpisah, dan jika ditulis dengan tulis tangan harus digaris bawahi secara terpisah. Tapi kalau diketik biasanya bisa digunakan dengan garis miring. Itu adalah tata cara penulisan nama makhluk hidup, tata nama makhluk hidup. Nah, ini adalah contoh tata nama makhluk hewan. Kita lihat di sana kerajaan atau kingdomnya adalah Animalia, kemudian filumnya adalah Chordata, kelasnya adalah Mammalia, bangsanya adalah Scandentia, famili atau suku atau familia itu sama aja, itu adalah Tupaidae, dan genusnya adalah Ananthana, dan spesiesnya adalah Ananthana ellioti. Ingat, biasanya penamaan itu, nama pertama itu menunjukkan genus. Itu diingat bahwa nama pertama itu menunjukkan genus, dan nama yang pertama tambah kedua itu menunjukkan sifat. Biasanya anak semakin dia ke bawah, maka persamaannya semakin banyak. Mulai dari kingdom sampai spesies, semakin dia ke spesies persamaannya semakin banyak, sementara semakin dia ke atas persamaannya semakin sedikit dan perbedaannya semakin banyak. Tapi persamaan umumnya semakin terlihat nampak kalau dia ke atas. Kemudian ini contoh kalau tumbuhan. Nah, kingdomnya adalah Plantae, divisinya adalah Magnoliophyta, kelasnya adalah Magnoliopsida, kemudian bangsanya adalah Rafflesiales, famili Rafflesiaceae, dan marganya adalah Rafflesia, dan jenisnya adalah Rafflesia arnoldii. Ingat, kata pertama itu menunjukkan genus. Apapun nama dari spesies ini, kata pertama ini pasti menunjukkan genus, dan kata kedua itu menunjukkan spesies. Demikian penjelasan singkat dari Ibu. Ibu harap kalian sudah bisa mengerti. Tugasnya adalah silakan kalian membuat tata nama makhluk hidup sebanyak 5, boleh tumbuhan dan boleh juga hewan. Salam.